Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Lintas Media dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ini ada video yang masih hangat dan masih rame-ramenya dibahas di medsos, di mana lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik, di mana warga Banten yang saat ini dampak dari jalan yang mereka miliki belum bisa dibangun oleh gubernurnya atau bupatinya. Nah, kali ini pengakuan dari masyarakat sekitar menginginkan agar gubernurnya diganti oleh Kang Deddy Mulyadi. Loh, kok kayak gini ya teman-teman ya. Ya memang kita lihat Kang Deddy Mulyadi memang sosok pemimpin yang betul-betul memperbanyak gebrakan-gebrakan untuk seluruh masyarakat, baik perapian jalan, baik cinta alamnya luar biasa. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Baik teman-teman, kita tidak panjang lebar, mari kita simak bagaimana reaksi dari masyarakat yang menginginkan jalan-jalannya itu dibangun seperti di daerah Jawa Barat. Yuk kita simak video berikut ini. Berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ada yang unik di sini. Ini adalah jalan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara di sini adalah jalan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mantap. Perbedaannya di Kabupaten Bogor ya? Sudah aspal, Gimana sementara ini, di Kabupaten Lebak masih tanah merah. Masih tanah merah Ini loh. lokasinya berada di Nggak Huntara, kaleng-kaleng. Kampung Cigobang, Kabupaten Lebak. Hunian sementara warga korban banjir bandang tahun 2020. Jalannya seperti ini. Provinsi Jawa Barat, dan ini adalah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Bagaimana tanggapan warga? Teruntuk pemerintahan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seharusnya kalian para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten harus punya rasa malu. Jangan punya rasa malu terhadap pemerintahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Namun kalian harus malu terhadap rakyat bahwasanya hari ini ketidakbecusan kalian dalam membangun Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah dipertontonkan secara nyata terhadap kami. Buktinya bisa kita lihat, rumah tidak layak huni pun 6 tahun terbengkalai. Terbengkalai. Inilah wajah daripada Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan ini adalah wajah daripada Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Segera bangun Huntap tahun 2026. Antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor, Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Perbedaannya adalah infrastruktur yang ada di Jawa Barat sudah mulus, ada hotmix, berikut sudah dicet. Nah, sementara di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, jalan ini masih tanah. Terus di sini juga ada hunian hunian sementara. Korban banjir tahun 2020 di Kecamatan Lebak Kedong. 2020. Hingga saat ini untuk wilayah Banten, Huntara ada sekitar 200 lebih 21 hunian yang masih menunggu kepastian dari pemerintah baik daerah maupun pusat. Sementara untuk di wilayah Jawa Barat di Bogor ini sekitar 1000 hunian yang terdampak bencana tahun 2020 sudah terbangun. Padahal jumlah di Jawa Barat itu 1000 hunian kurang lebih. Di Banten ini hanya 200. Saat ini sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor. Memang jauh sekali ya teman-teman ya kalau kita lihat jalan yang dibangun Provinsi Jawa Barat sama Provinsi Banten. Wes, luar biasa memang Kang Deddy Mulyadi. Ya memang ini diharapkan oleh seluruh masyarakat terhadap para pemimpin-pemimpinnya untuk bisa segera memperbaiki jalan-jalan yang memang itu untuk fasilitas umum yang harus dinikmati oleh masyarakat. Ya, Kang Deddy Mulyadi gebrakannya memang luar biasa. Ini menjadikan contoh buat para pejabat-pejabatnya, bahkan sampai masyarakat ingin gubernurnya yang memang tidak bisa memberikan fasilitas yang terbaik terhadap masyarakat diganti oleh Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa memang Kang Deddy Mulyadi itu ya. Barat harus bangga punya gubernur seperti Kang Deddy. Iya sih, si abang yang punya gubernur keren, orang Jawa Barat, layak dan patut, bangga, betul, iya, dan biarkan kami cuma bisa ngiri.
Bisa ngiri doang, kita mah orang Banten pengen punya gubernur keren kayak Kang Deddy. Cuma ngimpi. Bang itu terlalu jujur sih. Sampai sekarang gubernur bicara cuma sungai kecil tapi nggak berani berbicara limbah PT Indah Kiat. Sampai sekarang gubernur kita mah nggak berani bicara pungli. Padahal bangsa Banten, rakyat Banten kerja bayar sampai 40 juta. Nggak berani. Wis diborong semua kerennya sama Kang Dede, warga Jawa Barat. Gue iri sama kalian warga Jawa Barat. Embrot. Gue iri apa? Gue iri punya gubernur kayak Kang Deddy. Sabar, Bang, sabar, Apa? Gue iri. Sabar bang. Ya itulah memang Kang Deddy Mulyadi, sampai masyarakatnya pun bisa menilai siapa sosok gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Iri, gue iri mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Emang lu aja bang yang iri, gue juga iri kepingin punya pemimpin gubernur seperti Kang Deddy. Ya mudah-mudahan tercapai lah doa-doa kita ya bang ya. Mas mantap pokoknya, yuk kita lihat berikutnya. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Ini sambutan sosok gubernur yang wes keren, mantap. Biarkan pejabat berpuasa, rakyat berpesta. Subhanallah, keren Kang Deddy, keren. Makanya banyak masyarakat yang iri, kepingin Kang Deddy sebagai gubernurnya. Semuanya dipangkas, anggaran-anggaran dipangkas untuk pembangunan jalan. Kira-kira di tempat kalian jalannya gimana? Apakah sudah diperbaiki teman-teman? Ya mudah-mudahan pejabat-pejabatnya bisalah bertindak segera memperbaiki kualitas jalannya yang terbaik, karena memang inilah yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Oke guys, lanjut. Ini namanya deklarasi kegagalan. Deddy Mulyadi mengakui pendapatan Jawa Barat menurun di 2025. Ya, gimana kan menurun? Kerjaannya cuma konten. Pengangguran tinggi, kemiskinan terbanyak, PHK tertinggi, UMP terendah. Terus nambah lagi pendapatan turun. Kayaknya semua hal-hal buruk ngumpul semuanya deh di Jawa Barat semenjak KDM menjabat. Katanya gubernur hebat. Kok memble? Gini ya, pendapatan daerah itu adalah tulang punggung pembangunan di daerah. Kalau nggak ada duitnya, mau bangun pakai apa? Bangun mimpi. Apalagi TKD Jawa Barat dipotong habis-habisan sama pusat. Jadi ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat Jawa Barat kalau penyerapannya rendah. Makanya Kang Deddy jangan ngonten mulu. Ini apa memang nggak pernah melihat media ya teman-teman ya? Kok bisa bilang seperti itu? Kang Deddy kerjanya cuma ngoten. Alah, sebelum bicara ya harus dilihat dulu dong mas, bagaimana kinerja Kang Deddy yang sudah disebarluaskan di media sosial. Bukan gubernur konten aja, Kang Deddy itu ngonten itu mempublikasikan kinerja-kinerja Kang Deddy Mulyadi supaya masyarakat tahu. Gubernur ngon, ya ini kalau akibat kurang apa namanya melihat media sosial ya seperti ini. Wes kocak deh, kocak luar biasa ya. Enggak apa-apa lah, itu memang pendapat orang beda-beda lah ya. Sama orang ini, katanya sih ini orang DKI, dia itu kritik keras kebijakan dan programnya KDM. Ternyata. Yang jadi pertanyaannya, apakah program dan kebijakan KDM itu berdampak sampai ke DKI? Kalau ada yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Ternyata masnya ini orang DKI Jakarta. Gue kira lu orang Jawa Barat. Mas, ya harusnya protesnya itu di DKI sana, protes kepada pemimpin pejabat yang ada di sana. Kok ke KDM? Mungkin masnya iri ya. Harusnya pingin punya pemimpin kayak KDM. Mungkin seperti itu. Mungkin, tapi malu kali kalau bilang seperti itu, pingin punya gubernur kayak KDM. Mungkin malu. Nggak usah malu mas,
Kalau memang KDM itu orangnya kerjanya betul-betul untuk rakyat, silakan komen. Kang Deddy memang top gitu dong, biar masyarakat tahu ternyata orang Jawa, orang DKI lucu deh. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Siapa lagi? Buat Bapak di cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Betul. Itu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Sampurasun. I love you. Amin. Wes, kirain ngapain tuh bang. Kaget bener ya kata-kata di awalnya. Keren Pak, keren, luar biasa. Ya, tidak apa-apa lah. Pendapat sih boleh-boleh saja, luar biasa. Asalkan harus dijagalah kata-kata kita ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu dengan ucapan kata-kata kita sampai menyinggung atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang enggak pantas terhadap seseorang. Mengkritik boleh, itu hak dari para netizen, tapi jangan sampai mengkritik itu dengan hal-hal yang menjadikan orang itu bahasanya kasar, kotor, ataupun yang ya tidak boleh lah, janganlah ya. Tunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Deddy Mulyadi, saya akui baru 3 bulan Anda menjabat sudah membuat perubahan hebat pada Jawa Barat. Top kinerja Anda, nyaris sempurna. Tapi buat saya ada satu kekurangan. Kekurangannya apa lu? Ngomongin gubernur aing wae, bapak aing wae. Kamu siapa? Masuk konten saya. Urusan kamu apa? Urang mah urusan di konten maneh. Mun maneh hau goreng bapak aing jeung aing urusana. Non kurang bapak aing. Ya saya belum selesai ngomong situ udah nyerocos saja. Apa salahnya bapak aing? Ngomong. Maksud saya kurang cuma satu, gak bisa ditiru sama gubernur lain gitu loh. Ya selalu sendiri. Beli gubernur, lu yang belegu. Lu ngirim sama gue ya? Sama gubernur gue ya? Kasihan deh lo. Kamu kok malah ngenyek gubernur saya? Emang jelek gubernur lu. Maunya apa sih situ? Lu pengennya apa? Apa salah gue? Berani sama gue? Kenapa jadi berantem? Nantang dia. Oh, sahabat takut. Bangun kamu. Ayo, langsung ngomong. Ayo. Gede banget lagi. Ngomongin sendiri sama bacot kayak bapak aing. Apa sama bapak aing? Enggak bagus. Kita kan sama-sama orang Indonesia, warga Indonesia. Jangan bawa Indonesia. Apa? Jawa Barat ternyata salah milih gubernur. Gara-gara KDM semuanya jadi begini. Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda. Otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda, termasuk arsitektur. Nah, KDM ini malah bikin jalan di Jawa Barat mirip luar negeri. Aspalnya pada mulus dan betonnya kuat-kuat. Contoh aja Jalan Subang ini. Harusnya jalan ini tuh kumuh dan banyak banglinya. Secara hampir seluruh Indonesia kan gitu ya. Ini KDM malah bikin mirip Eropa. Pemandangannya indah dan sejuk dipandang mata. Udah gitu, jalannya mulus dan berjejer lampu penerangan. Nah, satu lagi nih yang baru-baru ini viral yaitu jalan di daerah Parung Panjang. Udah nggak ada banget nih mirip-miripnya sama jalan di Indonesia. Coba kalian lihat, ini betonnya mulus banget. Udah mirip pedesaan di Jepang. Tinggal tanam pohon-pohon cantik pinggir jalan. Jadilah Jepang versi Indonesia. Makanya buat warga Jabar, pilih gubernur itu yang normal-normal aja. Emang kalian mau Jabar jadi mirip Eropa atau Jepang? Kalau gua sih mau banget. Rakyat Gubernur Jawa Barat udah aneh. Warga Jabar sebentar lagi akan dimanjakan dengan perjalanan terhindar dari macet. Ya bener banget. KDM lakukan dan akan negosiasi dengan pengusaha yang ada di Jawa Barat. Coba kalian dengerin baik-baik. Saya akan langsung memimpin melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai lembaga bisnis yang menggunakan aset-aset Pemprov Jabar. Itu hotel besar di depan gedung sate, itu hanya 2 miliar dalam setahun. Saya ingin melakukan negosiasi ulang. Menurut saya angka ini akan mencapai angka yang optimis untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya adalah
belanja-belanja pembangunan yang berskala besar, kami akan menempuh jalan multi-years 2 tahun. Menyelesaikan problem infrastruktur yang terjadi di Jabar, misalnya Kota Bekasi menyelesaikan kemacetan dengan membangun jembatan layang Bulak Kapal. Mantap. Kemudian Karawang Barat menyelesaikan bottleneck yang itu menjadi problem. Jalannya memang jalan nasional, tapi kalau tidak dikerjakan dan diselesaikan, itu tidak akan pernah selesai. Ya. Sehingga tahun depan kita akan membangun jembatan di jalan nasional itu. Membangun jembatan layang di Gatot Subroto Cimahi. Ini juga akan menjadi fokus kita. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembebasan tanah yang menghubungkan antara stasiun kereta cepat Padalarang kemudian masuk ke areal perumahan Kota Baru Parahyangan, nanti berakhir di ujung sebelah barat, dan pembangunannya akan dilakukan oleh Kota Baru Parahyangan. Pemerintah provinsi hanya melakukan pembebasan tanah, dan ini akan menyelesaikan problem macet yang terus-menerus di Padalarang. Adalah di Bogor, kami akan membangun jalan Puncak 2 untuk menyelesaikan problem kemacetan horor di puncak. Ini Kemacetan horor. mungkin ditempuh dengan multi-years. Bahwa kita juga pada tahun ini ingin fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, dan kita ingin mencapai kemantapan di atas 90%. Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, ya. Kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru. Ini rencana kalau nggak salah. Oke teman-teman, itulah video yang bisa kita lihat bersama-sama. Jangan lupa terus bersyukur mempunyai Gubernur Jawa Barat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Keren, mantap. Gubernur konten, gubernur konten, gubernur pencitraan. Udahlah, jangan bilang seperti itu. Kalau memang iri dengan Kang Deddy Mulyadi, ya silakan konten-konten lah, ya cari penghasilan di media sosial. Kalau memang meniru Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi itu ngonten, itu tujuannya untuk mempublikasikan kerja-kerjanya, mengenai untuk hasil mendapat viewer atau mendapat cuan dari media sosial, itu adalah rezeki dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezeki Kang Deddy Mulyadi yang mendapatkan hasil dari konten, dari YT, dari VFB, dari TT, bisa menular kepada kita semua. Terima kasih. Jangan lupa tulis pendapatnya dalam kolom komentar agar kita terus belajar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.